Ya, baik. Selamat pagi untuk anak-anak kami semua. Ya, hari ini kita bertemu lagi di kelas IPA kelas 8, di mana sebagai guru IPA saya sendiri. Ya, jadi untuk memulai materi kita di materi pertama akan kita mulai dari materi sel. Ya, nah mungkin kata sel sudah sering kalian dengar di kelas 7 ataupun di SD ya. Nah, di pelajaran kita kali ini kita akan membahas lebih detail tentang bagaimana sejarah sel itu ditemukan, siapa penemunya, kemudian apa-apa saja bagian-bagian daripada sel tersebut ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama yaitu pengertian sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup ya, bagian terkecilnya ya. Jadi kalau misalnya ada manusia, bagian yang paling kecilnya itu nanti dipotong-dipotong akan ketemu dengan sel. Misalnya ayam ya. Kita potong misalnya rakitnya, dipotong lagi, dipotong lagi, dipotong lagi lebih halus, maka akan ketemu dengan yang namanya sel ya. Jadi dari sini dijelaskan apapun dia makhluk hidupnya, bagian terkecilnya itu adalah sel ya. Jadi karena sudah dikatakan tadi bahwa yang namanya sel adalah bagian terkecil dari satu makhluk hidup, maka bisa dipastikan semua yang namanya makhluk hidup pasti memiliki sel ya. Nah, apa-apa saja itu yang namanya jenis-jenis makhluk hidup, kita akan ulang lagi pelajaran kita di kelas 7 yang termasuk kelompok makhluk hidup itu ada yang pertama di urutan pertama yaitu Monera dan Protista. Ya. Apa itu Monera? Itu adalah makhluk hidup bersel satu ya. Sama juga dengan Protista. Contohnya nanti akan kita bahas yaitu termasuk juga virus, bakteri. Nah, yang kedua, di kelompok makhluk hidup yang kedua ada namanya jamur ya. Jamur itu biasanya memiliki sifat atau habitat di tempat-tempat yang lembab. Nah, yang ketiga tumbuhan ya. Baik dari lumut sampai tumbuh-tumbuhan besar, pohon, kelapa dan seterusnya itu juga masuk kategori tumbuhan. Nah, yang keempat itu hewan. Hewan itu selalu dimulai dari makhluk-makhluk yang paling kecil, misalnya kutu, hingga makhluk terbesar, misalnya manusia ataupun misalnya gajah, ya. Nah, sejarah atau berbicara tentang sel, sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke, ya. Dialah orang pertama kali menemukan sel. Nah, sel apa yang dia temukan itu adalah sel daripada gabus, ya, yang terdapat pada tumbuhan. Nah, kita kembali lagi ke ulang bagaimana yang namanya sel itu ada dalam posisi makhluk hidup. Nah, itu selalu disusun dari atau dimulai dari langkah yaitu organisasi kehidupan yang terdiri atas sel, jaringan, organ, ya, hingga organ hingga organisme. Nah, bagaimana prosesnya? Mungkin di kelas 7 udah pernah kalian dengar bahwa apabila sel bergabung akan terbentuk jaringan. Organ juga bergabung atau jaringan juga bergabung akan terbentuk sistem atau organ. Nah, organ bergabung akan membentuk sistem organ. Nah, beberapa sistem organ nanti akan menghasilkan organisme ya, seperti itu dia urutannya ya. Jadi dimulai dari yang terkecil, sel, jaringan, organ, sistem organ hingga organisme. Nah, karena sudah kita bahas tadi mengenai definisi daripada sel atau bagaimana sel itu berada dalam satu makhluk hidup, maka akan kita lihat ya seperti apa karakter-karakter daripada sel tersebut ya. Karakter atau jenisnya ada yang pertama yang namanya sel prokariotik ya. Dia tanpa memiliki membran ya. Kemudian yang kedua ada sel eukariotik ya. Di sini nanti akan kita bahas apa itu sel prokariotik. Nah, di sini kamu lihat sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Jadi artinya selnya itu tidak ada membrannya di luar ya. Jadi begitu misalnya masuk ketemu selnya udah langsung ketemu intinya. Nah, contohnya adalah sel bakteri ya. Contohnya di mana kita tahu tadi bakteri itu adalah termasuk
makhluk hidup yang bersel satu. Nah, yang kedua ada sel eukariotik. Apa itu sel eukariotik? Adalah sel yang memiliki membran inti sehingga terjadi pemisahan antara inti sel dan sitoplasma. Ya. Contoh dari sel ini adalah sel hewan, sel manusia misalnya, atau sel tumbuhan. Ya. Jadi ada pemisah antara inti sel dengan bagian luarnya yang terpisah oleh yang namanya membran inti. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan ya. Dari penjelasan singkat tadi di atas bahwa bisa kita simpulkan bahwa yang namanya sel adalah bagian terkecil dari satu makhluk hidup. Itu pasti ya. Sel adalah bagian terkecil dari satu makhluk hidup. Itu kesimpulan pertama. Nah, kesimpulan kedua ya, sel berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Artinya karena sel adalah hidup, maka otomatis dia bersumber dari makhluk hidup sebelumnya. Ya, itu teori kehidupan. Bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Maka sama juga dengan sel. Sel adalah ya, atau berasal dari sel sebelumnya. Ya, seperti itu dia. Nah, itu saja dulu untuk penjelasan kita di pertemuan kali ini. Ya, mudah-mudahan video Bapak yang singkat ini bisa kalian pahami sambil membaca bukunya, terus belajar. Mudah-mudahan penjelasan awal kita di pertemuan pertama ini mengenai sel bisa membuka pemikiran anak-anak Bapak semuanya, sehingga untuk pertemuan berikutnya kita akan lebih mudah membahas tentang bagaimana itu nanti bagian-bagian sel. Itu saja Bapak ingatkan, tetap belajar, ditonton videonya, dan juga buku-buku teks yang berbau dengan sel, silakan anak baca untuk menambah wawasannya. Terima kasih. Demikian untuk pertemuan kita pagi ini.